Shalom, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik ya. Sampai hari ini pemeliharaannya luar biasa dahsyat. Mari kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Berterima kasih untuk setiap anugerah-Mu. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami percaya kepadamu. Ada berkat ilahi Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Mari Tuhan, urapi kami masing-masing. Kami mau duduk sebagai seorang murid. Ajar kami supaya hidup kami sesuai dengan isi hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, berkat Allah turun dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Shalom semuanya. Apa kabar saudara ya? Saya percaya bahwa keadaan kita sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Katakan haleluya ya. Semua karena kemurahan Tuhan. Tema kita hari ini adalah iblis melumpuhkan imanmu. Nah, kita harus kenal betul. Selain kita mengenal siapa Tuhan kita juga harus jeli melihat cara kerja iblis. Nah, supaya apa? Kita itu kan mesti cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita tidak hanya mengenal Tuhan Yesus saja, tapi kita juga harus tahu cara kerja iblis seperti apa, supaya kita nggak ditipu terus, supaya kita tidak dibohongin iblis terus-menerus, apalagi mengintimidasi. Makanya harus kenal betul iblis kerjanya kayak mana ya. Buka kitabnya saudara di Kisah Para Rasul 3, mulai dari ayat yang pertama ya. Dibuka kitabnya saudara di Kisah Para Rasul 3, mulai dari ayat yang pertama. Judul perikopnya adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Wah, keren banget ya. Petrus, muridnya Tuhan Yesus, menyembuhkan orang lumpuh. Kalau saya baca perikop ini, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Petrus itu kan muridnya Tuhan Yesus. Nah, sekarang waktunya muridnya Tuhan Yesus praktek. Waktunya muridnya Tuhan Yesus melakukan apa yang Yesus lakukan. Penting saudara kita itu jadi murid Yesus. Murid itu tidak hanya ngikutin gurunya kemana. Tapi murid itu dia mendengarkan pengajaran, lalu diikuti, dan kemudian dipraktekkan. Itu murid. Murid itu mau diajar, mau dibentuk, mau dididik, itu murid. Makanya ini Petrus dan Yohanes ya. Petrus dan Yohanes, murid, dua-duanya muridnya Tuhan Yesus, mereka sedang praktek melakukan apa yang Yesus kerjakan. Itu pun Anda dan saya, kalau statusnya murid, kita juga harus melakukan itu. Makanya kalau kita tidak mau menjadi murid, ya kita nggak bisa pelayanan saudara. Kita nggak bisa memenangkan keluarga kita. Jadi murid itu penting ya. Perhatikan ayat yang pertama. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Sampai di sini dulu. Dahsyat banget ini firman Tuhannya. Coba saudara, sesuai tema kita hari ini, iblis melumpuhkan iman. Sadar nggak bahwa hari-hari ini iblis itu berusaha untuk melumpuhkan iman Anda dan saya. Terlebih hari-hari ini tuh banyak sekali orang mengalami kesusahan. PHK ada di mana-mana. Lalu beberapa waktu yang lalu saya membaca adanya beberapa bisnis usaha seperti Alfamart gitu ya, dan beberapa toko-toko lain gitu, banyak yang sudah mulai tutup.
Ya, karena banyaknya persaingan dan lain sebagainya. Menandakan bahwa kehidupan sedang tidak baik-baik saja. Dalam keadaan kehidupan yang sekarang ini tidak baik-baik aja, ini adalah iblis berusaha untuk kerja keras menghancurkan anak-anak Tuhan. Jadi kalau Anda dan saya tidak mengerti cara kerjanya iblis, maka kita tidak akan pernah bisa menyerang itu kuasa jahat. Penting melihat itu. Lihat saudara ya, ini saya baru baca 6 ayat aja, ini udah dahsyat banget. Lihat ya, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang. Lihat loh. Petrus dan Yohanes itu muridnya Tuhan Yesus. Namanya murid itu juga punya waktu pelayanan, juga punya waktu untuk sembahyang. Di sini dikatakan menjelang waktu sembahyang pukul 3 petang. Mereka sedang berada di bait Allah. Mereka mau bersembahyang. Tanda pertama murid itu adalah sembahyang. Perhatikan. Tanda pertama seorang murid itu adalah sembahyang. Kalau Anda dan saya ngikut Tuhan Yesus nggak jadi murid, Anda pasti nggak sembahyang. Pokoknya intinya kalau nggak melakukan doa, pujian penyembahan, nggak baca firman Tuhan, bukan murid. Seperti yang dilakukan oleh Yohanes dan Petrus ini. Mereka murid Yesus, mereka melayani, mereka melakukan apa yang Yesus lakukan, mereka sembahyang, itu murid. Jadi coba kita lihat diri sendiri dulu. Kita sudah melakukan seperti Yohanes Petrus nggak? Apakah kita melakukan sembahyang? Apakah kita ngikutin tuntunan Tuhan? Apakah kita mau diajar sama Tuhan? Itu murid. Saya mau bertanya, coba kalau Kathy-nya nggak live kayak begini, saat teduh nggak itu? Nah, karena yang namanya saat teduh harus dilakukan secara pribadi dengan Tuhan. Karena waktu-waktu seperti ini, itu waktu-waktu pengajaran. Tetapi saat teduh berdua dengan Tuhan, itu adalah masa-masa di mana Tuhan itu mau bicara dengan kita secara langsung. Nah, jadi pahami dulu kata sembahyang. Pertanda bahwa kita itu murid Tuhan Yesus adalah melakukan sembahyang. Jadi kalau yang gak sembahyang hari-hari ini gak murid Yesus itu. Ya, gak murid Tuhan Yesus. Karena ini adalah syarat. Tema kita tuh hari ini adalah iblis melumpuhkan iman. Kalau gak sembahyang, ya bukan murid. Gak usah tanya, pasti kalah terus itu. Nah, ya enggak. Pasti kalah terus karena tidak sembahyang. Di situ dikatakan ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Nah, ini coba garis bawahi. Lumpuh sejak lahir. Kalau ngomong tentang segala sesuatu yang dilakukan, yang terjadi sejak lahir gitu, besar kemungkinan ini kutuk keturunan. Ya. Yang kedua, kalau ngomong tentang lumpuh sejak lahir, berarti ini bicara tentang apa? Penderitaannya panjang banget. Kemungkinan sembuhnya itu kecil sekali. Kalau bicara tentang lumpuh sejak lahir, ya, kalau tadi bicara tentang kutuk keturunan, yang kedua bicara tentang penderitaan yang panjang, lumpuh sejak lahir itu bicara tentang kemustahilan. Orang ini ngalamin itu. Gak begitu jelas. Karena kutuk keturunan, atau karena dia mengalami satu penderitaan yang panjang, atau karena dia mengalami satu tekanan kehidupan yang mengalami penderitaan cukup panjang. Nah, coba dilihat dulu. Ini yang seperti apa. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya.
sehingga ia harus diusung. Nah, ini yang keempat adalah orang ini hidupnya selalu tergantung pada orang lain. Makanya dia hidup sebagai apa? Peminta-minta alias pengemis. Kalau melihat kondisi orang ini, sudah pasti bahwa iblis sedang melumpuhkan kehidupannya. Lumpuh sejak lahir, harus tergantung dengan orang lain. Yang ketiga, jadi pengemis. 3 hal ini menandakan bahwa hidupnya tuh lumpuh total. Tidak bisa apa-apa. Orang-orang yang seperti ini, engkau harus sadar betul. Orang-orang yang seperti ini dilumpuhkan sama iblis. Ya. Lumpuh secara fisik. Tidak bisa melakukannya sendiri, harus membutuhkan orang lain. Yang ketiga, harus bertumbuh menjadi seorang pengemis. 3 tanda ini saja sudah kelihatan sekali bahwa orang ini dilumpuhkan sama iblis secara total. Sadar nggak saudara? Bahwa di situasi sulit yang sekarang ini, iblis membuat kita lumpuh total. Iblis membuat kita jadi peminta-minta, jadi pengemis. Sadar nggak bahwa hari-hari ini dalam situasi yang susah ini, iblis berusaha untuk menutup pintu kemustahilan itu. Semuanya itu supaya apa? Nggak terjadi mujizat. Terlebih lagi si pengemis ini sedang berada di mana? Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Perhatikan. Ditaruhnya di pintu gerbang bait Allah. Yang artinya apa? Dengan kata lain, tiap hari orang itu berada di pintu asyar sana loh, di gereja sana. Orangnya lumpuh, harus digotong gitu ya, diusung. Yang ketiga jadi pengemis, tapi duduknya dekat gereja. Coba. Berada di gereja tiap hari, tapi nggak masuk. Hanya di sebelah pintu, dekat pintu. Berarti di mana? Di pintunya asyar itu loh. Cuman duduk di situ dalam kondisi lumpuh. Seringkali kita hanya waktu ke gereja, kita itu nggak masuk ke dalam. Seringkali kita waktu ke gereja, kita nggak masuk ke dalam, kita nggak check in. Banyak sekali orang-orang yang datang ibadah hanya duduk di pinggir pintu. Apa artinya? Mereka nggak sungguh-sungguh cari Tuhan. Datang ke gereja tiap minggu, tapi duduknya di pinggir pintu. Kayaknya aja berdoa, muji nyembah Tuhan, tapi nggak check in. Duduknya dekat pintu. Makanya kelumpuhan yang sedang dia alami, ini kan dikatakan apa? Tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari cuma berada di pinggir pintu, nggak terima apa-apa. Tetap aja lumpuh, tetap aja jadi pengemis. Karena membiasakan diri hanya duduk di pinggir pintu, nggak check in. Orang kalau ibadah setengah-setengah, ini nggak hanya bicara tentang hari Minggu ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita hanya setengah-setengah dengan Tuhan, datang hanya sebagai pengemis, pokoknya yang penting makanlah, yang penting hiduplah, maka yang terjadi kelumpuhan total. Engkau nggak sadar bahwa kehidupanmu hidup tidak berdasarkan apa kata Tuhan, tetapi engkau berdasarkan yang penting makan. Sadar nggak bahwa iblis menyeret kehidupan kita supaya kita mengalami kelumpuhan secara total. Makanya tadi kata kuncinya di ayat yang pertama, kata kuncinya di mana? Sembahyang. Murid Yesus ini yang melakukan sembahyang siapa? Murid Yesus. Murid Yesus
Yang melakukan sembahyang pasti melakukan pekerjaan-pekerjaannya Tuhan. Dikasih contoh tokohnya adalah Petrus dan Yohanes. Mereka tiap hari jam 3 petang berada di bait Allah. Kalau jam 3 sore gitu mereka sudah berdoa, berarti pekerjaannya sudah selesai. Pelayanannya sudah selesai. Sekalipun mereka sudah selesai pelayanan, mereka datang kepada Tuhan untuk sembahyang. Nah, lalu yang kedua, coba lihat. Si orang lumpuh ini, apa yang menyebabkan dia lumpuh secara total? Tadi saya katakan bahwa lumpuh secara total bicara tentang apa? Kutuk keturunan. Orang nggak sadar kan bahwa kehidupan kita itu terikat dengan kutuk keturunan. Makanya penting saudara untuk bisa memahami. Banyak sekali pengajaran-pengajaran di luar sana bahwa nggak mungkin ada kutuk keturunan. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib kok ada kutuk keturunan. Engkau dibutakan, disesatkan dengan pengajaran. Orang hidup di bumi masih melakukan dosa. Orang yang sudah melakukan pelepasan aja masih belum bisa lepas kok. Makanya waktu orang-orang yang sudah didoakan pelayanan pelepasan, engkau harus tetap berdoa, engkau harus tetap muji nyembah Tuhan, dan engkau harus melayani. Ya. Di kitab Matius itu, coba kita lihat ya. Lihat bagaimana iblis itu bisa masuk ke dalam kehidupan orang. Ketika apa? Ketika hidupnya sudah dibereskan. Kembalinya roh jahat. Ya, di kitab Matius 12 ayat 43. Bahwa waktu kita sudah melakukan pelepasan, ya harus berdoa muji nyembah Tuhan. Supaya apa? Supaya kita betul-betul lepas. Jangan kalau udah pelepasan terus nggak ngapa-ngapain. Ya pasti balik lagi. Nah, si orang lumpuh ini tiap hari mereka berada di bait Allah, cuman di pinggir pintu. Makanya orang-orang yang nggak sepakat dengan Tuhan, orang-orang yang nggak pernah berdoa dengan sungguh-sungguh, yang cuma setengah-setengah, engkau akan mengalami kelumpuhan terus-menerus. Makanya nggak bisa ngelihat apa-apa. Dapat duit kurang terus. Dapat duit tuh kurang terus. Mengalami kelumpuhan di dalam keluarganya. Gak hanya perceraian, perekonomiannya diambrukkan. Udah gitu anak-anaknya mengalami satu depresi. Itu kan kelumpuhan. Apa penyebabnya? Karena tidak sembahyang. Yang kedua, karena tidak jadi murid Yesus. Coba koreksi diri saudara. Apa yang menyebabkan kelumpuhan di dalam kehidupan kita? Makanya jangan ngomong tentang mujizat. Banyak orang hari-hari ini dikejar mujizat. Banyak sekali orang-orang itu membutuhkan jawaban doa terus-menerus. Butuh mujizat, jawaban doa itu terus yang dikejar. Engkau lupa bahwa hidupmu masih lumpuh. Karena kesukaannya hanya apa? Berada di pinggir pintu dan jadi pengemis. Tanpa disadari waktu kita datang kepada Tuhan, bukan untuk muji nyembah Tuhan, tapi jadi pengemis. Si orang lumpuh ini, di dalam pikirannya hanya apa? Yang penting aku hidup. Gak apa-apa deh aku lumpuh. Gak apa-apa deh, aku gak bisa apa-apa. Yang penting aku dapat makan hari ini. Mindsetnya hanya tentang apa? Yang penting hidup. Kalau kita punya kehidupan yang seperti ini, gak heran kita akan mengalami kelumpuhan semua-semuanya. Gak ngerti firman, gak tahu harus hidup yang seperti apa. Kita akan jatuh berkali-kali. Karena kebiasaannya apa? Hanya berada di pinggir pintu. Dengan kata lain, doa cuma sekedar doa. Yang penting melakukan ibadah, tapi tidak terbangun hubungan dengan Tuhan. Coba aja Anda berada di pinggir pintunya tetangga. Tiap hari kok di pinggir pintunya tetangga. Tiap hari situ. Dapat makan sih, tapi kok nggak punya hubungan dengan tetangga itu.
Yang ada engkau merusak hubungan. Karena bikin malu. Nah, kebanyakan daripada kita lebih memilih mujizat, tapi membiarkan dirinya lumpuh. Kita suka nggak sadar itu. Makanya mindset tentang berkat mesti dibenerin dulu. Ya, tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Bayangkan. Gereja, tempat ibadah, kamarmu itu jadikan tempat yang indah. Bukan kita itu depresi berhari-hari, mengalami ketakutan berhari-hari. Rumah kita itu adalah tempat yang indah, di mana ada Roh Kudus berada di dalam rumah kita. Jadikan rumah kita itu tempat yang indah. Jadikan rumah kita itu menjadi tempat di mana Roh Kudus itu betah di tempat kita. Ini loh. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Sudah tempatnya bagus, gerbang indah, tapi sayangnya hanya jadi pengemis. Itu yang sering kali saya katakan kepada Anda semua. Jangan membiasakan diri kalau doa cuman minta dan minta. Karena mentalmu akan menjadi mental pengemis. Datang kepada Tuhan itu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jangan punya mental pengemis. Karena semua orang yang menjadi mental pengemis, dia melumpuhkan hidupnya sendiri. Gak bisa apa-apa. Anda lihat pengemis yang ada di pinggir jalan. Anda coba lihat pengemis yang ada di depan-depan Alfamart, Indomaret itu. Kebiasaannya sehari-hari pakai baju lusuh gitu ya. Pakai baju, pokoknya mereka bikin drama deh. Baju yang kotor gitu ya. Yang ini gitu ya, supaya dapat belas kasihan. Dia sendiri yang membuat hidupnya lumpuh. Berapa banyak ketahuan. Pada akhirnya mereka ketahuan bahwa mereka itu berada dalam suatu kampung gitu ya. Ternyata mereka rumahnya juga bagus gitu ya. Punya mobil, ada banyak yang ketahuan seperti itu. Karena mindset berkatnya udah salah. Yang penting bisa makan, yang penting punya rumah, gak apa-apa deh aku jadi pengemis, enak. Kita tidak mau keluar dari zona nyaman. Itu yang seringkali saya katakan kepada Anda. Kalau datang kepada Tuhan, jangan bawa mental pengemis. Tapi bawalah mental pemenang. Mental pemenang itu, dia datang kepada Tuhan, tidak meributkan tentang kebutuhannya. Tetapi mental pengemis adalah, Tuhan, tolong aku Tuhan, kok kayak gini? Tuhan, kok hidupnya gak ada perubahan? Itu mental pengemis. Anda ingat lagu ini? Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Persoalanmu apa? Pemenang atau pengemis? Coba. Persoalan kita apa? Kita suka latah dengan lagu itu. Wah, lompat-lompat gitu ya. Lompat-lompat. Kita suka, wah, kalau nyanyi itu udah kayak orang yang penuh sukacita gitu. Tapi dalam kehidupannya sehari-hari tidak seperti pujian itu. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Engkau gak bisa kalahkan iblis. Diintimidasi dikit ngeluh. Diintimidasi sedikit aja kecewa sama Tuhan. Diintimidasi sedikit aja udah murtad, ninggalin Tuhan. Udahlah gak doa-doaan. Karena dirinya mental pengemis. Berdoa hanya berada di pinggir pintu. Nih, kayak si ini. Cuma bisanya minta, minta dan minta. Karena mindset tentang berkatnya udah salah. Iblis itu suka ngetes kita loh, saudara. Wah, Kathy suka doa, pujian, penyembahan. Coba aja. Bisnis usahanya aku hancurkan. Apakah Kathy tetap konsisten melakukan doa, pujian, penyembahan?
Lihat Ayub ya. Ayub waktu diuji sama si iblisnya. Ancur-ancuran seancur-ancurnya. Gak cuma keluarganya, tapi tubuhnya sendiri pun, tubuh secara fisik dihancurkan juga. Tapi Ayub tetap nyembah Tuhan. Makanya kata kuncinya ada di mana, saudara? Murid. Jadi murid Tuhan Yesus terlebih dahulu. Agar supaya waktu kita doa, mindsetnya nggak tentang berkat. Banyak orang melakukan puasa. Aku puasa deh, supaya aku begini begitu. Banyak orang barter tentang puasa. Padahal berpuasa itu untuk apa? Untuk mengubah keadaan. Berpuasa untuk apa? Kita hidup dalam pertobatan. Namanya aja berpuasa. Yang artinya apa? Puasa ngomong, ya. Puasa jajan, puasa foya-foya. Hidupnya diubah. Berubah dulu di hadapan Tuhan. Itu puasa. Makanya mindset tentang berkat harus benar. Supaya kita tidak seperti si orang lumpuh ini. Tadi dikatakan apa? Lumpuh sejak lahir. Coba dilihat dalam kehidupan kita. Kita mengalami kehidupan yang sekarang ini karena kutuk keturunan kah? Atau kehancuran yang kita alami itu akibat kita ditipu orang kah? Atau yang seperti apa? Whatever it is lah ya. Mau keadaannya kayak apapun. Tapi kalau kita melumpuhkan diri, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit nggak langsung berhenti. Engkau nggak sadar bahwa engkau lagi diseret sama iblis jadi lumpuh. Makanya nggak terjadi apa-apa. Susah mengalami perubahan kehidupan. Yang ada hanya minta kayak pengemis nih, minta. Tuhan mana Tuhan? Tuhan kok kayak begini? Mentalnya bukan mental pemenang. Mentalnya mental peminta-minta. Nah, di situ dikatakan yang bernama gerbang indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Makanya kalau pergi ke gereja, check in. Jangan asal duduk. Udahlah, yang penting ke gereja. Ujian penyembahan gak ikut. Waktu khotbah, engkau sibuk sama HP-mu. Belum selesai doa berkat, udah kabur cari makan. Ya pasti, saudara. Hidupnya gak mengalami perubahan. Kayak tadi lagu tadi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Beneran, lebih daripada pemenang. Pemenang itu nggak sibuk dengan kebutuhan pribadinya, kebutuhan terus yang dipikirkan. Pernahkah kita memikirkan kebutuhannya Tuhan? Pernahkah kita memikirkan pekerjaannya Tuhan? Nah, itu kan yang harus kita pikirkan. Ya. Tiap-tiap hari. Oh, tiap hari. Makanya kalau misalkan ada orang bertanya, "Bu, sudah doa? Sudah berpuasa tiap hari, Bu? Tapi keluargaku gak ngalami pemulihan." Karena kau datang kepada Tuhan, mentalnya mental pengemis. Ini kayak si ini. Engkau gak sadar bahwa engkau membuat lumpuh dalam kehidupanmu sendiri. Makanya saya itu suka tokoh seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu mereka berada di dapur perapian, mereka tetap melompat-lompat kegirangan. Ya, yang ikut sekolah minggu pasti lihat ya. Gambarnya itu ya. Kalau guru sekolah minggu bikin ilustrasi gitu ya. Di situ ada apinya gede gitu ya. Ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi mereka yang harusnya bertiga tiba-tiba jadi berempat. Nah, siapa salah satunya? Yaitu malaikat Tuhan. Ada sorak-sorak kegirangan. Sekalipun apinya gede banget, tapi ada sorak-sorak kegirangan. Padahal mereka berada di dapur perapian. Sebelum mereka masuk, itu kalau misalkan ada yang lain yang masuk ke api itu langsung angus. Tapi mereka nggak dihanguskan dengan api.
Tapi mereka melompat-lompat kegirangan. Karena apa? Karena mereka murid. Mereka murid Tuhan. Apa toh yang menyebabkan Sadrak, Mesak, dan Abednego itu masuk ke dapur perapian? Karena mereka menolak makanan raja. Karena mereka menolak aturan-aturan raja. Yang bicara tentang apa? Mereka menolak pengajaran-pengajaran dunia. Mereka lebih percaya kepada Tuhan. Makanya mereka mengatakan apa? Kalaupun Tuhan yang kami sembah itu tidak memberikan pertolongan, kami tetap akan menyembah Tuhan. Pernah nggak saudara, Anda berkata begitu di hadapan Tuhan? Tuhan, sekalipun pintu belum terbuka, aku tetap menyembah Tuhan. Tuhan, sekalipun keadaanku makin hari makin hancur seperti apapun Tuhan, aku tetap akan menyembah Engkau. Punyai mental pemenang yang seperti ini. Punyai mental yang seperti ini. Makanya ini dikatakan apa toh? Karena pintu gerbangnya itu adalah bait Allah, dan dikatakan apa? Gerbang indah. Ada suatu keindahan waktu kita itu datang dalam hadirat Tuhan. Loh, udah datang dalam hadirat Tuhan kok masih stres? Udah datang dalam hadirat Tuhan kok masih frustrasi? Kok masih uring-uringan, masih sensitif? Itu kan pertanyaan besar. Datang dalam hadirat Tuhan itu pasti penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Makanya Sadrak, Mesak, dan Abednego waktu berada di dalam dapur perapian, mereka tetap melompat-lompat kegirangan. Bahkan sampai apinya padam, mereka tetap tubuhnya utuh. Karena syaratnya apa? Murid. Ini loh, kayak tadi di ayat yang pertama. Mereka murid. Yang kedua, apa yang menyebabkan mereka hidupnya takut akan Tuhan? Karena mereka mau dibentuk sama Tuhan. Waktu diproses di dapur perapian, itu artinya pembentukan. Itu masanya pembentukan buat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu berada di dapur perapian, yang membuat nyawa mereka hampir-hampir hilang, itu masa pembentukan. Anda dan saya waktu jadi murid akan terus belajar, dibentuk terus tiap hari. Pembentukan, saudara, pembentukan. Waktu diproses itu jangan banyak protes. Kok gini, kok gitu? Engkau lagi diproses, lagi dibentuk, supaya tidak mengalami kelumpuhan seperti si peminta-minta ini. Datang ke Tuhan. Orang datang kepada Tuhan cuma butuh mujizat tok. Begitu mujizat diterima udah gak datang lagi. Makanya hidupnya lumpuh. Disenggol dikit aja langsung frustrasi. Disenggol dikit aja udah sakit GERD lah, lambung lah, sakit gigi lah, sakit kepala lah. Gak mau kerja, gak mau pelayanan, gak mau apa-apa, tiduran terus. Karena tidak melatih diri untuk dibentuk. Penting sekali saudara, kita itu dibentuk sama Tuhan. Termasuk yang ngomong ini juga begitu. Saya tiap hari dibentuk sama Tuhan. Ya enggak gampang saudara. Sebagai seorang pelayan Tuhan. Wah, benturannya itu luar biasa, saudara. Dipikir saya nggak ngalami benturan. Saya pun ngalami benturan. Makanya penting sekali untuk belajar, jadi murid. Itu syarat utamanya. Supaya tidak mengalami kelumpuhan total seperti si pengemis ini. Nah, ini kan membiarkan dirinya jadi pengemis. Makanya kenapa saya bilang, jangan dikit-dikit cari pendeta. Jangan dikit-dikit minta doa bu, minta doa bu. Minta doa pak. Kalau udah lelah, doanya gak dijawab sama Tuhan, ketok pintu pendeta. Tolong doain, tolong doain, tolong doain. Begitu tidak terjadi mujizat, engkau kecewa dengan Tuhan. Itu adalah tandanya orang kalau punya mental pengemis seperti itu. Gak usah tersinggung. Ya, engkau harus tahu koreksi diri. Saya pernah seperti itu saudara. Dulu banget kayak gitu.
tapi miliki mental pemenang. Ya, mental pemenang itu mau kayak tadi itu loh, si tokoh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu berada di dapur perapian, dia tetap melompat-lompat kegirangan. Ayat yang ketiga, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia minta sedekah. Loh, lihatin. Bukannya dia bilang begini, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia minta sedekah. Coba, dia lebih memilih bisa makan daripada Petrus, Yohanes, shalom, saya ini lumpuh, boleh nggak saya didoakan supaya saya nggak lumpuh, supaya saya bisa kerja, supaya saya bisa berdoa, bisa nggak doakan saya seperti itu? Nah, coba mindsetnya dilihat. Si orang lumpuh ini, dia cuma minta apa? Sedekah. Padahal dia tahu ada Petrus dan Yohanes muridnya Yesus. Dia juga tahu bahwa dia itu muridnya Yesus yang tiap hari jalan bareng sama Yesus, banyak mujizat terjadi. Tapi yang dibutuhkan supaya bisa makan. Kebanyakan daripada kita, waktu datang kepada pendeta, Pak, Bu, keluarga saya hancur, tolong doakan saya supaya kami mengalami pemulihan. Tapi engkau tidak minta begini, Bapak Ibu pendeta, doakan saya supaya saya menjadi pribadi yang benar. Selama ini saya salah, keluarga saya ancur-ancuran karena kesalahan saya. Sekarang tolong bimbing saya, tolong ajar saya. Pernah nggak Anda berdoa begitu? Pernah nggak Anda datang ke pendeta kayak begitu? Pernah nggak saudara? Ini kayak gini. Makanya hidupnya lumpuh terus-menerus. Karena pikirannya hanya tentang apa? Yang penting bisa makan. Yang penting bisa bayar sekolah anak. Tapi engkau tidak minta bagaimana caranya menjadi pribadi yang kuat. Menjadi pribadi yang taat. Menjadi pribadi yang hidupnya takut akan Tuhan. Menjadi pribadi yang mau melayani Tuhan. Sing dipikirin cuma makanan terus. Makanya hidupnya lumpuh. Ya. Coba aja Anda yang punya sakit GERD, sakit lambung, yang banyak pikiran. Anda tidur aja terus-menerus, tidur aja terus-menerus. Begitu obat selesai, Anda pergi ke dokter lagi. Anda lebih suka pergi ke dokter daripada mengubah mindset. Sudah tahu banyak pikiran itu bikin sakit. Tapi banyak orang lebih suka pergi ke dokter daripada bagaimana mengubah hidup supaya nggak banyak pikiran. Kita itu tuh lebih memilih melumpuhkan diri daripada bangkit. Dan tahu kena sakit GERD itu akibat penyebabnya adalah banyak pikiran. Tapi lebih memilih ke dokter. Kita itu punya iman dan pengharapan. Makanya jadi murid. Jadi murid, saudara, jadi murid. Jadi nggak jadi bulan-bulanan sama iblis, dilumpuhkan semua-semuanya. Nggak hanya dilumpuhkan secara fisik, iman kita, pengharapan kita dilumpuhkan semua-semuanya. Jadilah murid yang mau dibentuk. Waktu proses sekarang-sekarang ini di masa-masa sukar, menengoai, diam, banyak diam, berdiam diri di hadapan Tuhan. Minta sama Tuhan, Tuhan, Engkau mau apa di waktu-waktu kehancuran yang seperti ini? Engkau mau apa Tuhan? Ajar aku ya Tuhan. Jadi yang dipikirkan jangan utang terus saudara. Karena lambat laun kau akan menjadi lumpuh yang seperti ini. Gerbang indah yang seharusnya Anda dan saya bisa menikmati hadirat Tuhan. Karena konsepnya salah. Datang ke gerbang Tuhan hanya karena supaya bisa makan. Maka yang ada engkau hanya bisa hidup saja. Kayak patung itu loh ya, manekin itu. Manekin itu kan kalau dipakai dipasangin baju bagus gitu ya. Tapi sayangnya dia tidak bisa bergerak, tidak bisa beraktivitas. Bagus. Ya sama kayak ini. Gak apa-apa deh. Aku lumpuh gak apa-apa, yang penting aku bisa makan. Ya kayak si manekin itu tadi tuh.
patung yang hanya bagus waktu dikasih baju. Tapi dia nggak bisa berjalan, nggak berguna sama sekali. Jangan buat hidup kita tuh nggak berguna. Anda dan saya diciptakan Tuhan dengan tujuan yang dahsyat. Dengan tujuan ilahi yang luar biasa dahsyat. Jangan biarkan kita itu mengalami kelumpuhan total. Amin ya. Lihat loh. Orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah. Ia minta sedekah. Bukannya minta supaya kakinya pulih. Terus dia kerja. Tapi dia tetap membiarkan dirinya di zona nyaman terus. Orang kalau nggak mau bangkit, dia berada di zona nyaman terus. Gak apa-apa deh, aku kayak begini, gak apa-apa deh. Makanya gak ngalamin apa-apa. Orang DM sama saya tiap hari. Keluh kesah terus. Tiap hari ngomongnya, Bu saya kalah bu. Bu saya kalah bu. Berhari-hari kau ngomong kalah, kau ngomong kalah. Terjadilah seperti apa yang kau ucapkan. Perkataan kita bisa mendatangkan kutuk. Makanya kalau nggak hati-hati ngomong, saudara, itu yang terjadi. Bentuk dirimu. Bentuk diri. Lewat apa? Waktu proses yang nggak enak itu. Karena waktu kita diproses sama Tuhan, dalam situasi-situasi yang tidak enak ini justru kesempatan buat kita hidupnya benar. Jangan minta-minta terus. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Orang kalau menyenangkan hati Tuhan, bukan begini terus. Tanya, yang menyenangkan hati Tuhan apa? Bersyukur itu menyenangkan hati Tuhan. Bersukacita itu menyenangkan hati Tuhan. Menolong orang lain itu menyenangkan hati Tuhan. Mengampuni kesalahan orang lain itu menyenangkan hati Tuhan. Membantu orang lain bangkit dalam kehidupannya itu menyenangkan hati Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini pasti akan dimuridkan Tuhan tiap hari. Jangan banyak protes. Jangan jadi Kristen kuno, tukang protes. Bangkit, ya. Bangkit. Jangan berdiri di dekat pintu, tapi masuk ke dalam. Nikmati hadirat Tuhan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Nah, menikmati hadirat Tuhan. Jangan frustrasi terus-menerus. Amin. Itu akan melumpuhkan hidupmu sendiri. Lalu, ayat yang keempat. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Nah ini maksudnya apa, saudara? Lihatlah kepada kami. Engkau harus tahu. Nih loh, siapa aku? Kamu tahu nggak aku siapa? Aku ini murid Yesus. Dengan kata lain, jangan cuma jadi minta-minta terus. Kamu lihatin saya. Saya ini murid Yesus. Murid Yesus itu yang bagaimana? Murid Yesus itu mau diajar, mau dibentuk, dan melayani. Makanya Petrus dan Yohanes bilang begini, lihatlah kami, lihat toh. Ojo jadi pengemis terus, jogrok aja di bawah pintu. Maaf, dengan kata lain kok gak berguna, minta-minta terus. Kamu lihat toh kami ini loh. Kami ini murid Yesus. Tiap hari kami ngikutin Yesus kemana. Kami diproses Tuhan. Kami dibentuk sama Tuhan. Kami melayani jiwa-jiwa di luar sana. Lihat toh kami. Kenapa engkau berada di sini jadi pengemis? Ini kalimatnya. Jangan engkau hanya berada di dalam rumah, cuma nangis, berteriak,
marah, sensitif, ribut sana, ribut sini, engkau lumpuhkan dirimu sendiri. Si Petrus dan Yohanes berusaha membuat si penderita lumpuh itu untuk melihat. Meleo, matamu meleo. Bahwa di kehidupan sana itu indah. Kenapa jadi pengemis? Kalau Tuhan katakan bahwa bersukacitalah senantiasa itu membuat hatimu itu bisa pulih. Bersukacita membuat mentalmu itu sehat. Bersukacita itu membuat hidupmu secara fisik menjadi kuat. Kenapa kau pilih frustrasi? Mengucap syukur. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Orang mengucap syukur itu lagi nyembah Tuhan loh. Orang mengucap syukur itu dia sedang menyembah Tuhan. Tapi kalau engkau bersungut-sungut, engkau menyembah siapa? Si Yohanes dan Petrus ini berusaha untuk membuat, hei kamu yang lumpuh ini, meleo mata, meleo. Lihat toh kami. Jangan tanganmu gini terus. Mujizat terus yang kau minta-minta. Tapi jadilah murid seperti kami. Yang kami mau belajar. Kemana Yesus berjalan? Belajar. Oh, Yesus itu tiap hari dia datang ke rumah Bapaknya. Dari pagi, ya, pagi hari sebelum Yesus berangkat pelayanan. Pagi-pagi Yesus datang ke bait Allah. Dia berdoa. Malam hari, petang hari, Yesus naik ke bukit untuk ketemu dengan Bapaknya. Diikutin cara kerjanya Yesus. Yesus ngapain? Kalau setelah dari bait Allah, terus Yesus ngapain? Yesus ngajar. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus melayani jiwa-jiwa. Lihat toh kami. Jangan lumpuhkan dirimu, saudara. Kalau kita ngaku jadi murid Yesus, kalau kita ngaku jadi pengikut Kristus, ini nggak bicara tentang Kristen ya. Banyak orang Kristen yang nggak melakukan ini. Jangan pikiranmu itu tentang mujizat, woi. Malaikat surganya juga bosan, saudara. Ya. Lihatlah. Seperti yang Petrus dan Yohanes lakukan ini. Mau jadi murid. Murid itu belajar terus. Jadi nggak dikit-dikit topang, Bu. Tolong topang doa saya, Bu. Tolong topang doa saya, Bu. Ngapain kau minta topang-topang? Waktu pembentukan ini adalah masa yang paling tepat. Untuk apa? Engkau dibentuk. Supaya engkau tidak jadi peminta-minta. Supaya engkau bisa melihat sendiri. Bagaimana keluargamu dipulihkan Tuhan. Sewaktu apa? Sewaktu engkau berada di dalam kamarmu. Engkau muji nyembah Tuhan. Mungkin kau gak bisa doa lagi. Waktu keluargamu hancur-hancuran, kau gak bisa doa lagi. Engkau hanya bisa muji nyembah Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Engkau udah dikejar-kejar debt collector. Tiap hari dikejar-kejar orang. Tapi engkau nyembah Tuhan. Engkau memuliakan Tuhan. Orang-orang yang seperti ini kecintaannya Tuhan. Karena datang kepada Tuhan tidak menjadi mental pengemis. Tapi datang dengan mental penuh dengan kemenangan. Dia memuliakan Tuhan. Ininya dirubah. Jangan tentang mujizat-mujizat terus. Ininya dirubah. Ini loh. Isi kepalanya ini loh dirubah. Jangan mujizat-mujizat terus. Karena engkau kalau semakin hari mujizat-mujizat terus, ini kayak si orang lumpuh ini. Sedekah. Ayo duit. Nah ini. Mental mujizat tuh kayak gini. Pengennya mujizat. Hidupnya gak terbentuk sama sekali, makanya lumpuh. Bangkit. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan. Lihat ya. Udah dikasih tahu, kamu lihat toh kami.
Tetap aja karena pikirannya udah salah. Lihat. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu. Tetap aja. Karena mindsetnya tiap hari apa? Bisa makan, bisa minum. Yang penting utangku lunas. Yang penting sakitku sembuh. Yang penting keluargaku pulih. Mentalnya cuma mental sebatas mujizat. Nggak ngerti ya. Dikasih tahu bahwa kok lihat toh kami. Lihat toh kamu. Lihat ya. Lihat toh. Nggak dilihat juga. Karena yang ada di dalam sini ini ada terbentuk apa? Mujizat. Men. Mujizat. Aku udah capek. Lumpuh terus. Aku udah capek. Aku butuh makan. Aku lumpuh terus. Tiap hari lumpuh. Aku butuh makan. Karena apa? Isi kepalanya udah salah. Itu melulu. Terus Petrus ngomongnya apa, saudara? Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Dengan kata lain apa? Lu itu ya, jangan mikirin mujizat terus. Lu itu ya, jangan mikirin yang penting bisa makan. Nah, dengan kata lain kayak gitu. Gak ada aku. Nasi padang gak ada. Gak ada aku nasi uduk, gak ada. Pagi-pagi udah ngomongin nasi padang, nasi uduk. Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi yang kupunya, apa yang dipunyai sama Petrus dan Yohanes? Yang dipunyai Petrus dan Yohanes adalah jiwa murid. Aku punya jiwa murid. Tetapi apa yang kupunyai ku berikan kepadamu. Ini loh, kamu, aku ini punya jiwa murid. Kamu lihat toh cara aku hidup. Aku ini punya jiwa murid. Yang mau dibentuk, yang mau diproses, yang mau menyenangkan Tuhan. Tiap hari masuk ke dalam baitnya Tuhan, nyari Tuhan. Lalu melayani, lihat toh aku, lihat toh aku. Kamu jangan minta nasi padang, jangan minta nasi uduk. Aku gak punya. Tapi aku punya jiwa murid. Yang dikatakan apa? Demi nama Yesus. Orang Nazaret itu. Berjalanlah. Lihat toh. Si Petrus dan Yohanes udah mirip nih kayak Yesus. Masih ingat orang lumpuh yang dibawa sama tandu? Ya. Waktu datang kepada Tuhan Yesus Yesusnya ngomong apa? Tuhan Yesusnya kan gak ngomong, kamu yang lagi ditandu, ayo dalam nama aku sentuh engkau dan engkau langsung berjalan ya. Enggak. Tuhan Yesus bilangnya apa? Bangun. Angkat tilam. Berjalan. Padahal apa? Loh, ini kan lumpuh. Tuhan Yesus ngomongnya apa? Bangun. Angkat, tilamnya diangkat. Tapi kan lumpuh Tuhan. Angkat toh, angkat toh. Nah, Tuhan Yesus bilang begitu. Ayo jalan. Apa yang dilakukan Petrus dan Yohanes udah mirip-mirip Tuhan Yesus. Yang diminta sama si pengemis apa? Sedekah toh. Tapi yang dikatakan Petrus dan Yohanes apa? Kau lihatlah cara aku hidup. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus, ayo jalan. Petrus dan Yohanes tidak memberikan makanan. Tapi apa? Semangat. Ayo kamu jalan. Ngapain kamu lumpuh? Itulah yang seringkali saya katakan kepada Anda semua. Saya ini seorang hamba Tuhan yang gak gampang dikit-dikit orang minta didoain terus saya layanin. Saya bisa tahu, saudara. Jemaat-jemaat yang malas-malas doa sama benar-benar jemaat yang benar-benar gak bisa apa-apa, saya bisa tahu. Dilihat dari bahasanya ini aja udah kelihatan. Kalau engkau datang dikit-dikit minta didoain, dikit minta didoain. Itu loh, ini loh saudara, yang saya maksud tuh kayak gini. Karena kalau engkau tiap hari ketemu pendeta cuman minta didoakan, engkau lumpuh, saudara. Makanya si Petrus dan Yohanes katakan apa? Berjalan. Jangan kau minta nasi uduk, jangan kau minta nasi padang. Karena Petrus dan Yohanes sudah tahu. Pikiranmu hanya pikiran tentang apa? Makan. Makanya jadi murid Tuhan Yesus itu bisa peka. Lihatin aja saudara, orang-orang yang DM sama saya,
Yang cuman, Bu tolong doain saya Bu, saya mau ini. Orang itu pasti saya skip. Yang saya doakan apa? Tuhan, buat dia diproses habis-habisan sampai dia melihat kuasa-Mu. Pasti saya doakan begitu. Saya doain sih. Tapi doanya adalah, Tuhan, buat orang ini diproses sampai dia melihat kuasa Tuhan. Padahal yang diminta apa? Bu, doakan saya Bu, saya banyak utang, saya stres. Saya tidak pernah mendoakan dalam nama Tuhan Yesus utangmu lunas. Enggak. Saya minta sama Tuhan, Tuhan, buat orang ini berproses sampai orang ini bisa melihat kuasa-Mu. Jadi hamba Tuhan gak sembarangan, saudara. Asal doain. Yang diminta apa langsung doain. Yang diminta apa langsung doain. No. Dikasih kepekaan sama Tuhan tuh bisa melihat. Ini orang tukang malas. Minta aja proses. Supaya apa? Bangkit. Nih kayak ini. Ya. Emas dan perak gak ada padaku. Kamu lihat cara aku hidup. Ya. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa kok Petrus dan Yohanes menggunakan dalam nama Yesus? Kenapa, saudara? Jangan asal copy paste ya, saudara. Kalau engkau gak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kok asal-asal ngomong dalam nama Tuhan Yesus utangku lunas, tapi engkau gak punya hubungan dengan Tuhan, tetap aja engkau akan menjadi orang yang gampang utang. Karena dalam nama Tuhan Yesus itu artinya apa? Kita mempercayai bahwa ada kuasa darah Yesus yang bisa mengubahkan. Karena mempercayai bahwa Yesus mati di kayu salib buat aku. Itu dalam nama Yesus. Banyak orang copy paste. Kemarin itu ada yang komplain sama saya, Bu, jangan ngomong dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, orang mau salah doa, belibet kayak apapun, kuasa Tuhan itu turun berdasarkan apa toh? Relationship, hubungan. Engkau mau ngomong dalam nama Tuhan Yesus atau engkau ngomong dalam nama Yesus, selama engkau gak punya ada hubungan dengan Roh Kudus, gak akan pernah terjadi apa-apa. Karena yang namanya kuasa daripada Tuhan itu turun dari apa, saudara? Relationship, perkenanan. Kita mau copy paste kayak apapun, mencontoh hamba-hamba Tuhan. Oh, kemarin itu Bu Keti ngomongnya, oh dalam nama Tuhan Yesus aku mematahkan roh perceraian. Tapi engkau gak mengampuni. Tapi engkau terus ngomongin yang jelek pasanganmu. Yo gak terjadi mujizat. Karena tidak ada relationship dengan Tuhan. Karena tidak melakukan firman Tuhan. Makanya gak terjadi apa-apa. Ya, makanya si Petrus mengatakan apa? Demi nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Karena Petrus dan Yohanes tiap hari jalan bareng sama Yesus. Dia mengenal betul siapa Yesus. Makanya orang-orang yang mengenal betul siapa Yesus, mau membuat keputusan apapun, dia tetap menanti-nantikan Yesus ngomong apa dulu. Roh Kudus ngomong apa. Biasakan, saudara. Nunggu Tuhan tuh ngomong apa baru berkeputusan. Ya. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu, lihat. Dipegang tangannya dan membantu dia berdiri. Itu yang tadi saya katakan. Kalau orang minta, Bu, minta doain saya, Bu, utang saya banyak, Bu, saya stres dan frustrasi. Saya akan membantu dia dengan kalimatnya bagaimana? Kalau engkau nggak bertobat dalam hutang, engkau tidak akan pernah bisa lepas dari hutang. Makanya saya sebagai seorang hamba Tuhan harus memberitahu pengajaran yang benar. Jangan engkau datang kepada saya cuma minta doa. Yang punya kehidupan itu Anda. Yang tahu arahnya harus ke kanan atau ke kiri, itu adalah instruksi Tuhan terhadap Anda, bukan saya. Paham ya? Jangan dikit-dikit hamba Tuhan kok cari semua. 1000 pendeta kok cari semua, di DM-in semua. Percuma, Anda akan menjadi orang lumpuh. Ya? Dikatakan pegang dan bantu.
Jadi kalau ada pasanganmu yang lumpuh, pasanganmu bercerai, pasanganmu selingkuh, pasanganmu minta cerai, pasanganmu melakukan dosa, berarti dia lumpuh. Jadi apa yang harus dilakukan? Bantulah pegang itu dan bantu. Jangan diomongin jelek. Kalau keluargamu lagi mengalami satu kehancuran, utangmu banyak, engkau ditipu oleh orang, satu sama lain bantu. Pegang kuat tangan-tangan. Nih. Seketika itu juga kuatlah kaki. Dan gak cuma kaki, mata kaki. Waktu orang diproses, gak hanya pulih semuanya. Ini mulu. Karakter kita jadi pulih. Iman kita pulih. Hubungan kita dengan Tuhan pulih. Makanya Tuhan memberikan reward apa? Sembuhlah engkau dari sakit penyakitmu. Pulihlah keuanganmu. Pulihlah keluargamu. Jadi selalu ada urutan, saudara. Yang dipulihkan apa? Kitanya terlebih dahulu. Nih. Yang dilakukan Petrus apa? Pegang dan bantu. Untuk apa? Bangkit. Supaya jalan. Supaya engkau nggak ada di dalam di pinggir pintu terus. Jadi peminta-minta. Si Petrus dan Yohanes tidak memberi apa yang diminta sama si pengemis itu. Tapi mereka membantu apa? Bangkit. Itu yang selama ini saya lakukan kepada Anda semua. Saya tidak akan pernah melayani orang yang dikit-dikit minta bantuan doa. Karena kalau saya bantu doa, saya membantu dia untuk apa? Tetap lumpuh. Saya yang kena teguran sama Tuhan. Engkau tidak mengajarkan apa yang benar kepada jemaat. Nah, ya, harus tahu kesalahanmu ada di mana, dibukakan. Engkau tahu nggak posisimu ada di mana, engkau harus dibukakan. Supaya engkau dan aku berjalan menurut pimpinan Tuhan. Jangan pakai mindset sendiri. Salah nanti. Jangan pakai pikiran sendiri. Ya. Iya, coba ayat yang ke-8. Dahsyat. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Lihat. Tadi mindsetnya apa? Di dalam pikirannya apa? Makanan, minuman, duit. Tiba-tiba apa yang terjadi ketika dipegang tangannya oleh Petrus dan Yohanes? Apa yang terjadi, saudara? Melonjak kegirangan, berdiri lalu berjalan kian kemari, mengikuti mereka. Lihat, mengikuti mereka kemana? Bait Allah. Kalau engkau sudah terima mujizat, ikutin seperti Yohanes dan Petrus. Jangan kalau terima mujizat, engkau kabur menikmati berkat. Bukannya makin rajin ke gereja, bukannya rajin saat teduh, tapi engkau terus menikmati, terlena dengan berkat yang sudah diberikan. Makanya lumpuh terus. Kaya sih, kaya raya, rumahnya megah, mewah. Mobilnya banyak banget, depositonya banyak banget. Tapi sayangnya lumpuh. Gak bisa menikmati hidup. Sayang toh. Nah, lihat. Ia melonjak berdiri. Begitu mindsetnya dibukain sama Petrus dan Yohanes. Ayo, cara pikirmu ubah. Kamu itu butuh yang namanya bangkit. Kamu itu butuh yang namanya apa? Masuk ke dalam bait Allah, jangan di pinggir pintu. Masuk, lihat. Orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, mengikuti mereka kemana? Ke dalam. Yang tadinya Simon itu di mana? Di pinggir pintu kan? Sekarang harus masuk. Inilah yang dimau, saudara. Inilah yang dimau. Mindsetmu itu dirubah. Cara berpikirmu dirubah. Isi kepalanya dirubah. Ya. Berjalan melompat-lompat, mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat, serta memuji Allah. Yang artinya apa? Kalau sudah terima mujizat,
yo layani Tuhan. Jangan terus engkau kabur menikmati berkat Tuhan. Karena kedepannya engkau akan diproses di level berikutnya, engkau pasti akan anjlok lagi. Karena apa? Membiasakan diri menikmati berkat, tapi tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi justru di masa proses yang berat seperti ini, lebih banyak muji nyembah Tuhan. Justru di dalam proses yang berat seperti ini, bangkit. Jadi murid. Supaya engkau gak ngalami kelumpuhan. Ditipu sama orang gak masalah, saudara. Kalau engkau ditipu sama orang miliaran sekalipun, Tuhan lagi menyelamatkan jiwamu. Ikuti saja. Kalau engkau melihat pasanganmu jatuh dalam dosa, ini loh, kata kuncinya, pegang dan bantu. Dengar baik para istri. Atau mungkin suami yang istrinya lagi jatuh dalam dosa. Pegang dan bantu. Tapi syaratnya Anda harus jadi murid dulu. Pegang dan bantu. Jangan diomelin terus. Jangan diomongin jelek terus. Pegang dan bantu. Amin. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ayat yang ke-9. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Kayak gini loh. Hidup itu bersaksilah tentang kebaikan Tuhan. Bersaksilah tentang kebaikan Tuhan. Ini kan, lihat. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Tuhan. Hidup itu harus berdampak, saudara. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Saya begitu bangkrut habis-habisan. Begitu semuanya pintu tertutup. Nggak ada apa-apa. Pintu pekerjaan tertutup buat saya. Pintu bisnis tertutup buat saya. Apa yang saya lakukan? Tuhan, engkau mau apa? Dalam pintu yang semua tertutup ini, engkau mau apa? Hamba-Mu mendengar, Tuhan. Hamba-Mu mendengar. Begitu saya ngomong begitu, Roh Kudus baru kasih tahu. Ini loh Kathy, aku mau engkau melakukan ini. Ya. Amin. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Jadi saksi. Jadi saksi. Hidupmu harus jadi saksi buat banyak orang. Lah kalau kita tuh ngeluh terus, nggak jadi saksi. Jadi saksi ya, supaya tidak menjadi lumpuh terus-menerus, menjadi nggak berguna buat orang lain. Ya, jadi ngerepotin orang lain. Ya, kita harus jadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Saya selesai, saudara. Ayo kita doa sama-sama. Gorabashikalawala. Oh ya lawala. Kiarabashikalawala Tuhan. Kami berdoa kepadamu. Ada begitu banyak anak-anakmu yang hari-hari ini lumpuh secara iman. Lumpuh secara pengharapan. Tidak tahu harus berbuat seperti apa. Tuhan, kami berdoa. Biarlah pengajaran pagi hari ini membukakan mata kami. Mencelikkan mata kami ya Tuhan. Agar supaya kami bisa melihat kuasa Tuhan bekerja. Supaya kami tidak hanya berpikir tentang berkat-berkat. Tentang materi. Tapi supaya hidup kami benar di dalam Engkau. Bangun kami kembali ya Tuhan. Bangkitkan kami kembali ya Tuhan. Supaya kelumpuhan total tidak terjadi dalam hidup kami. Tolong setiap kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bila urapan Tuhan turun bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Saudara, saya dapat satu impresi. Anda sering tiduran. Anda membiarkan tubuh Anda tidur terus. Sepanjang engkau tidur, engkau mengeluh. Engkau berputus asa. Engkau gak bangkit. Firman Tuhan pagi hari ini buat Anda. Kalau engkau mau mengalami perubahan dalam hidupmu, bangkit dari kasurmu. Bangun dirimu. Jangan jadi lumpuh seperti si orang yang lumpuh ini. Bangkitkan dirimu. Mintalah kuasa daripada Roh Kudus. Agar supaya engkau bisa berjalan lagi. Sekalipun hidupmu hancur. Sekalipun segala sesuatunya itu mustahil untuk dibangun kembali. Tapi Tuhan melihat hatimu.
Tuhan tidak ingin melihat engkau lumpuh secara fisik, secara iman, secara pengharapan. Tapi bangkitlah dalam dirimu. Jangan berada di zona nyaman terus. Bangkitkan dirimu. Kalau itu engkau angkat tanganmu, saudara. Gorabashikalaba. Tuhan, lihatlah anakmu ini yang mengalami kelumpuhan total. Bangkit dan berjalanlah dalam nama Tuhan Yesus. Biar engkau menjadi anak Tuhan yang mau dibentuk, jadi murid Tuhan Yesus yang mau dibentuk, yang mau diproses dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa. Berkat-Mu turun senantiasa membawa kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Anda yang sakit secara fisik, yang kakimu lumpuh secara fisik, biarlah kuasa daripada Roh Kudus membangkitkan semangatmu. Yang membuat kakimu lumpuh adalah imanmu lumpuh, pengharapanmu lumpuh. Jadi bangkitkan imanmu dan pengharapanmu, maka engkau akan bisa berjalan dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi sesuai imanmu. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami semua mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wow.